Pak Ustadz, kalau jadi makmum harus baca Al-Fatihah apa cukup mendengarkan imam? Ya, apa yang ditanyakan adalah sebuah permasalahan khilafiyah di antara para ulama yang cukup pelik. Dan kita harus membiasakan diri dengan perbedaan pendapat di antara para ulama. Maka jangan heran kalau barangkali ada ustadz yang menjawab A dan ustadz yang lain menjawab dengan jawaban B. Karena memang dahulu para ulama pun juga seperti itu. Adapun yang rajih, ya, yang lebih kuat menurut hemat dan sebatas ilmu yang saya ketahui, wallahu taala alam, adalah bahwasanya dalam salat sirriyah maka makmum harus membaca sendiri. Makmum wajib untuk membaca sendiri. Karena di sini tidak ada suara yang dia dengar. Dia tidak bisa menyimak bacaan imam. Maka wajib baginya untuk membaca sendiri surat Al-Fatihah dan juga disunahkan baginya untuk membaca surat yang setelah surat Al-Fatihah. Adapun kalau kita sholat di belakang imam dalam sholat yang jahriyah, yakni misalnya di rakaat pertama dan kedua dari sholat maghrib dan isya, juga rakaat pertama dan kedua dari sholat subuh, maka di sini kita cukup mendengarkan bacaan imam saja. Kenapa? Yang pertama karena sabda Nabi Muhammad SAW, "Man shalla khalfal imam, fa qira'atul imami lahu qira'ah." Barang siapa yang sholat di belakang imam, maka bacaan imam adalah bacaan untuknya juga. Ini adalah hadis sahih yang dihukumi sahih oleh banyak ulama hadis. Kemudian yang kedua karena Nabi Muhammad SAW menegur dan mengingkari para sahabat yang membaca di belakang beliau. Ya, beliau ingin saat beliau membaca Al-Fatihah dan surat, para sahabat mendengarkan beliau. Sedangkan yang ketiga adalah karena dengan menyimak dan tadabbur, menghayati ayat-ayat yang sedang dibacakan oleh imam, maka sebenarnya kita sudah membaca plus. Jadi kita sudah membaca plus. Kenapa? Karena kita menyimak bacaan imam, ditambah dengan tadabbur untuk ayat-ayat yang sedang dia baca. Dan kita mengetahui bahwasanya tadabbur dan menghayati ayat-ayat Al-Quran adalah salah satu tujuan utama diturunkannya Al-Quran. Dan para ulama membagi level muamalah atau interaksi dengan Al-Quran ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah membaca saja atau tilawah. Kemudian yang kedua adalah menghayati dan mentadabburinya. Sedangkan yang ketiga adalah mengamalkannya. Level yang pertama adalah yang paling rendah. Yang kedua adalah yang tengah-tengah. Dan yang ketiga yaitu mengamalkan adalah yang level yang paling tinggi. Jadi saat kita tadabbur Al-Quran dan menyimak bacaan imam, sebenarnya kita sudah ada di level yang kedua. Kita sudah berada di level yang tengah itu. Jadi kita sudah membaca plus sebenarnya. Ya, maka ketika kita mendengarkan bacaan imam, kita menyimaknya, maka kita dianggap sudah ikut membaca. Karenanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Man shalla khalfal imam, fa qira'atul imami lahu qira'ah." Barang siapa yang salat di belakang imam, maka bacaan imam adalah bacaan bagi dia juga. Ini adalah beberapa dalil yang melandasi pemilihan pendapat yang mengatakan bahwasanya orang yang sholat di belakang imam dalam sholat sirriyah, maka dia wajib untuk membaca Al-Fatihah sendiri. Sedangkan jika dia sholat di belakang imam dalam sholat jahriyah, yaitu yang suaranya dikeraskan, maka dia cukup untuk mendengarkan dan menyimak bacaan imam saja tanpa harus membaca sendiri. Dengan demikian kita ketahui bahwasanya dalam sholat maghrib atau sholat isya di rakaat ketiga dan keempat kita harus membaca sendiri. Demikian juga dalam sholat duhur dan asar, ya, dari rakaat pertama sampai keempat kita harus membaca sendiri karena tidak ada suara imam yang kita dengarkan dalam sholat-sholat tersebut. Demikian, wallahu a'lam.